Pemilihan kepala daerah Pilkada DKI baru akan berlangsung 1 tahun lagi. Namun sudah mulai bermunculan nama-nama yang didaulat akan menjadi pesaing Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bahkan sudah ada yang menyatakan diri siap untuk menjadi calon Gubernur DKI. Sebut saja Sandiaga Uno menjadi tokoh pertama yang namanya muncul ke permukaan sebagai bakal calon Gubernur DKI. Selain Sandiaga Uno, Adi Aksa Daud juga memproklamirkan dirinya sebagai bakal calon Gubernur DKI. Selain mereka berdua, Yusril Iza Mahendra juga siap melaju ke kursi DKI 1. Bim Benyamin pun tidak mau kalah, yang siap menaklukkan kota Jakarta dengan menjadi pesaing Ahok. Tak mau kalah kehilangan panggung, penyanyi Ahmad Dhani pun ikut menyatakan kesiapannya memimpin kota Jakarta. Dari nama di atas, sebenarnya masih banyak lagi beberapa nama bakal calon DKI 1. Ahok pun seakan tidak gentar dengan pesaing-pesaingnya. Dia memastikan akan kembali melenggang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Ya, pemirsa, walaupun dari beragam survei menempatkan sang petahana atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini masih berada di urutan ke atas. Namun bukan berarti hal tersebut adalah segalanya. Bukan berarti juga petahana bisa atau mampu untuk mempertahankan kursinya untuk saat ini. Dan berikut ini kami akan hadirkan ke hadapan Anda pemirsa kelebihan dan juga kelemahan begitu ya dari masing-masing bakal calon yang sudah berani untuk memproklamirkan diri untuk maju sebagai calon DKI 1. Kami hadirkan ke hadapan Anda. Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY ini memiliki popularitas dan kepakaran di bidang hukum. Walaupun demikian, untuk urusan pemerintahan di DKI Jakarta, nama Yusril belum menandingi Ahok. Nama lain adalah Sandiaga Uno. Sandi lebih dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Namanya melejit di kalangan kelas atas Jakarta dan sebagian anak muda. Walaupun demikian, perlu jaringan kuat untuk mengenalkan Sandiaga Uno ke seluruh lapisan warga Jakarta. Adi Aksa Daud adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga masa pemerintahan SBY. Sosok mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia mendapatkan dukungan dari para atlet. Kelemahan Adi Aksa Daud memang belum sepopuler Ahok maupun Yusril Iza Mahendra. Penantang lain datang dari dunia hiburan. Penyanyi grup Dewa 19 Ahmad Dhani juga akan mengadu peruntungan. Walaupun miskin pengalaman politik, namanya tenar di kalangan anak muda. Untuk melawan Ahok, para penantangnya ini harus menandingi ketenaran dan mencari dukungan dari beberapa golongan masyarakat. Ahok sendiri dengan segala kontroversinya memang punya banyak pendukung, terutama di kalangan Islam moderat, kelompok non-muslim, dan warga Tionghoa. Kelemahannya, Ahok yang temperamental memiliki komunikasi politik yang buruk, sehingga ia harus menggandeng wakilnya yang kuat. Ya, siapa berani lawan Ahok? Itulah yang akan kita angkat pada malam hari ini di Talk 2 News. Sudah hadir 3 orang narasumber saya dan 2 diantaranya adalah bakal calon DKI 1 begitu yang juga sudah berani untuk menyatakan diri maju sebagai pemimpin di wilayah DKI Jakarta. Saya sapa terlebih dahulu ada Bang Bim Benyamin. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Bim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Salam kita sejahtera. semua. Baik, terima kasih sudah hadir pada malam hari Terima ini. kasih, sama-sama. Kemudian di sampingnya sudah ada wanita atau perempuan emas. Wanita emas begitu ya yang datang pada malam hari ini ada Ibu Hasnaini Muin, bakal calon juga begitu ya dari Gubernur DKI 1. Yakin begitu maju sebagai calon DKI 1. Nggak apa-apa. Tema kita malam hari ini siapa berani lawan Ahok gitu ya. Jawabannya harus berani gitu kan. Kalau nggak berani nggak duduk di sini. Oh, kalau nggak berani nggak duduk di sini katanya. Boleh. Nanti kita juga akan melihat analisa-analisa dari seorang pakar politik begitu ya. Seperti apa sih kekuatan dari masing-masing calon dan apakah memang petahana ini ya salah satu keunggulannya adalah karena dia petahana begitu ya. Pasti akan punya nilai lebih begitu di mata publik. Ada Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Kita tunggu hitung-hitungannya nanti seperti apa begitu ya malam hari ini. Saya ke Bang Bim dulu deh. Apa sih modal Anda untuk maju di DKI 1 begitu yakin dan kuatnya begitu? Saya di Gerindra. Gerindra adalah partai kedua pemenang di DKI dan salah satu pengusung untuk Ahok juga kan?
dulu ya. Ya. Nggak tahu sekarang ya, mudah-mudahan Kalau tidak. sekarang diusung juga oleh Gerindra, artinya Anda bersaing dengan Ahok. Iya. Ya. Nah, saya di politik itu 2004. Sejak 2004 itu saya di DPD ya, lalu juga ikut pilkada waktu itu sama Pak Ahok Ya. dari independen. Sebenarnya yang lolos itu independen kita sama Pak Faisal. Pak Ahok itu sendiri nggak lolos dulu. Ya. Gitu. Dan sekarang saya di Gerindra dan masuk penjaringan bakal calon cagup dan cawagup dari Gerindra. Kita yakin insya Allah mudah-mudahan. Apa yang menjadi kekuatan terbesar dari Anda begitu? Kalau Saya mungkin lahir- dari partai ya oke, Ya. sebuah partai yang besar Oke, begitu saya ya. lihat gini, saya lihat di Jakarta ini, pembangunan di Jakarta itu nggak cukup dengan penuh otaknya, penuh perutnya, penuh dompetnya. Ya. Itu pintar, kenyang, lalu dompetnya penuh. Tetapi hatinya harus penuh juga. Dan kita lihat sekarang ini dari dulu sampai sekarang belum melibatkan masyarakat. Jadi stakeholder yang ada di Jakarta belum dilibatkan secara penuh ya. Belum dilibatkan secara Oh penuh. iya. Jadi artinya begini, sekarang kan masyarakat cuma diminta untuk partisipasi pas pemilu, pilkada, setelah itu dilupakan. Nah itu yang memang kita inginkan ya. Sebenarnya di Jakarta ini nggak susah-susah amat, katakan begitulah. Ya, artinya siapapun bisa. Yang penting dia dia paham, dia juga punya hati, menyatukan itu, merangkul semua. Karena di Jakarta apa? Jakarta itu punya semua, ya. APBD-nya besar, masyarakatnya banyak yang pintar, arealnya juga nggak besar, dan juga semua keamanan ada di sini. Artinya tinggal merangkul semua potensi itu. Tinggal seperti itu rasanya. Oke, baik. Saya coba ke Ibu Sneni dulu begitu ya, sebagai seorang wanita emas, apa kelebihan Anda dibandingkan dengan calon-calon yang lain, dan Anda yakin begitu bisa mengalahkan seorang petahana yang begitu kuat kalau kita lihat basisnya saat ini? Ya, menurut saya sih dikatakan kuat sih nggak juga. Yang penting kan kita ada usaha. Kalau saya sih lebih kepada menawarkan konsep ya buat DKI, karena saya di mana melihat banyak sekali rumah-rumah kumuh itu di bantaran kali digusur. Terus kita ada menawarkan kesenjangan sosial, dan kita tahu Jakarta ini sudah kronis ya, sudah hampir sekarat saya melihat, karena saya melihat juga kinerja Pak Ahok itu juga belum terlalu signifikan saya melihatnya. Jadi kita di sini adalah menawarkan satu konsep perubahan buat DKI tentunya, karena memimpin itu kita tidak harus, ketegasan itu menunjukkan tidak harus dengan marah-marah, teriak-teriak, ngata-ngatahin karyawan kita lah, staf kita di depan umum dan diliput oleh media, itu tidak menunjukkan leadership seseorang. Jadi memimpin itu, menjadi seorang pemimpin itu, ketegasan itu cukup menunjukkan dengan senyum saja orang sudah tahu bahwa orang ini betul-betul tegas dan bisa menyelesaikan persoalan. Tentu siapapun yang memimpin DKI ke depan, yang penting bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di DKI. Karena kita tahu persoalan yang ada di DKI ini cukup 1 juta persoalan. Yang pertama adalah masalah kesenjangan sosial yang cukup tinggi, masalah kemacetan yang tidak pernah selesai, masalah banjir, masalah pendidikan, dan di mana rumah-rumah kumuh itu digusur tapi tidak diberi tempat yang aman dan yang nyaman, bahkan jauh dari sekolah dan tempat bekerja, jadi tidak ada kehidupan. Jadi itulah yang Pemda itu harus memikirkan sebagai gubernur nantinya. Jadi kita lebih kepada menawarkan konsep buat DKI. Kita tidak sedang proses kampanye begitu ya pada malam hari ini, tapi kalau mungkin bisa sharing saja begini antar sesama bakal calon, apa sih sebenarnya PR terbesar begitu dari DKI Jakarta yang memang harus menjadi prioritas utama? Kalau dikatakan mungkin Pak Ahok belum memimpin, belum lama begitu ya, masih ada waktu yang tersisa sebenarnya, masih ada 1 tahun ke depan. Apakah itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan sebenarnya? Jadi yang sangat prioritas sekarang, karena saya datang ke masyarakat door to door, itu mereka itu dihantui dengan penggusuran. Wah, kita ini hidup tidak nyaman, bahwa saya turun tadi di banjir di Rawajati, mereka sampai nangis dengan saya. Bu, saya tidur tidak nyenyak. Kenapa Ibu tidak tidur nyenyak? Ini kan kami tinggal di bantaran kali, pasti kami akan digusur begini-begini. Jadi yang urgensi sekali, yang betul, yang harus diselesaikan bagaimana penggusuran ini mereka itu diberi tempat yang layak, yang aman, yang nyaman tentunya. Jadi itu yang harus diprioritaskan dengan Pak Ahok zaman yang sekarang-sekarang ini, sisa-sisa waktu jabatan beliau gitu loh.
seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus ngatain masyarakat kita maling kamu, tidak harus seperti itu kan menurut saya. Jadi artinya kita lebih santun, lebih sopan. Kita ini toh dipilih oleh masyarakat, kita dibesarkan oleh masyarakat, tapi jangan memaki-maki masyarakat kita kan, seperti itu. Oke, sebelum saya ke Bang Emrus, saya kembali lagi ke Pak Bim. Kekuatan Anda sebenarnya di mana sih? Kalau selain dari kepercayaan diri Anda untuk maju begitu ya sebagai calon DKI 1, tapi sebenarnya kekuatan Anda ini di mana letaknya? Sebenarnya kalau kita bicara wilayah ya, Anda merasa kekuatan Anda berada di mana ini sebenarnya? Saya lahir di sini, ya. Saya tahu paham masyarakat Jakarta seperti apa, ya. Lalu didukung oleh partai, ya. Waktu itu saya independen. Lalu kita lihat kekuatan kita adalah yang emang dirasakan, dibutuhkan, diinginkan oleh masyarakat. Jadi pembangunan itu kan intinya apa sih? Untuk masyarakat sendiri kan. Jadi kesejahteraan masyarakat, ya, secara physically, ya, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, ya. Ini yang kurang di Jakarta. Kenapa masyarakat Jakarta setiap Sabtu Minggu weekend keluar kota? Karena memang nggak mendapatkan udara segar di sini. Itu yang nanti memang harus di-push untuk. Sekarang sedang dalam proses begitu. Yang mana prosesnya? Jalur hijau atau pembentukan taman? Mana belum? Mana? Jadi belum. Jadi kita belum merasakan itu. Ya, saya sendiri banyak ke kampung-kampung. Kampung saya juga di Kemayoran. Itu padat sekali, perlu ruang hijau. Dan hampir semua di di Jakarta ini wilayahnya kita inginkan nanti setiap kelurahan, ya, itu ada taman di wilayah situ, kelurahan, kecamatan, mana taman itu, ya, lalu juga yang lebih besar lagi itu. Jadi kita membangun ini jangan secara physically aja bangun mall, ya, lalu juga apartemen dan lain-lain itu, tapi manusianya diabaikan. Saya tidak mau juga nanti membangun kota Jakarta seperti membuang airnya yang kurang bersih dibuang, diisi dengan yang bersih. Artinya apa? Jakarta jangan dibangun lalu itu dibaguskan, ya, infrastrukturnya, masyarakat yang kecil itu bukan diajak tetapi dibuang. Dengan cara apa? Dengan cara PBB yang mahal, ya, lapangan pekerjaan yang susah, lalu juga pendidikan dan perubahan yang lain-lainnya, ya. Itu yang kita tidak ingat seperti itu. Tetap saat ini belum sama sekali melibatkan masyarakat begitu ya dalam bekerja sama. Belum sama sekali, ya. Ini yang memang coba ditanyakan, masyarakat itu belum dilibatkan sama sekali, cuma dilibatkan dalam proses pemilihan 5 tahun. Setelah itu dilupakan. Harusnya aspiratif dari masyarakat. Masyarakat mau apa sih? Kita sama-sama. Jakarta ini banyak orang pintar, ya, uangnya ada. Sekarang uang APBD Jakarta ini hanya dipergunakan itu cuma berapa? 30-40%, ya. Itu kan satu kegagalan. Menurut saya, karena memang sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kota Jakarta. Jangan nanti APBD-nya itu, ya, digunakan untuk menggusur masyarakat dengan menggunakan aparat keamanan. Oke, baik. Memimpin Jakarta tidak mudah loh, ya, karena masyarakatnya lebih heterogen, lebih pintar kalau menurut Bang Bim, dan juga wilayahnya juga tidak kecil begitu, ya. Ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Kita tunggu nanti. Tidak besar juga? Provinsi yang lain tidak besar. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Luasnya cuma 100.067 ribu hektar. Kita lanjutkan kembali nanti perbincangan ini. Saya harus break terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana. Silakan berikan komentar Anda pemirsa di www.inewstvmobile.com. Talk to iNews segera kembali sesaat lagi.